Jadi memang kalau secara kasus kalau nggak salah, untuk yang mereka yang menikah beda agama, nggak mungkin dua-duanya taat. Pasti yang satu taat, yang satu nggak taat dalam agamanya. Iya. Kedua-duanya taat lebih mungkin nggak survive-nya tuh pernikahan. Iya. Jadi banyak riset juga di Amerika itu yang ngegambarin kalau untuk menjembatani itu ya perlu komunikasi dan 70% itu berpengaruh. Ya harus ngobrol. Harus ngobrol sama istri. Ibaratnya kalau untuk visi yang paling ideal dalam Islam itu gimana sih? Jadi gini, tadi masalah visi ini, kalau visi itu kan kalau kita bridging lagi itu ya itu sama dengan ilmu lah ya, maksudnya paham atau tidak. Nah, kemudian ketika kita udah merasa sudah tahu atau sudah hijrah, sudah tahu nih ilmu ini yang boleh mana, yang wajib dikerjain yang mana, yang haram yang ditinggalin yang mana. Pasangan kita belum sampai ke level itu. Nah itu bridgingnya tuh kita bukan jadi merasa benar, memang harus, itu indahnya dakwah gitu. Kita memang harus menurun, menukik malah, supaya tahu nih apa yang membuat kita belum sama. Itu ada tipsnya tuh dengan cara komunikasi. Jadi banyak riset juga di Amerika itu yang ngegambarin kalau untuk menjembatani itu ya perlu komunikasi dan 70% itu berpengaruh. Ya harus ngobrol. Harus ngobrol sama istri. Yang salah itu ketika kita misalnya sudah berubah, istri belum berubah, kita diam. Misalkan mendem nih. Ego ya? Ego. Nah, ketika kita itu mau mengajak diskusi, berdialog, kan makanya dalam hati kita tuh harus ada, sebagai suami ya, harus punya ruang yang lapang. Ruang cinta, ruang kesabaran itu ada di sini. Masing-masing. Nah, dikeluarkan ketika menghadapi fakta. Oh, istri kita belum berubah, istri kita nggak tahu. Itu kita harus ada rasa lapang dalam hati kita. Makanya dalam Ruang pemakluman gitu ya? Iya. Ada kata saling mencintai, memaafkan, memperhatikan. Itu memang di situ. Itu fitrah. Fitrah. Dan antum ketika melakukan hal itu, antum jangan pikir nggak dapat pahala. Justru itu pahala antum ngalir terus. Pegangan tangan aja kan dapat pahala. Iya, apalagi kita punya niat untuk merubah pernikahannya jadi upgrade, gitu kan. Itu lebih besar lagi pahalanya. Nah, itu yang dibenci banget sama setan. Jadi tingkat level ujiannya pasti beda lagi kalau sudah hijrah. Jadi kalau suami istri belajar parenting, pahalanya gede banget berarti? Gede banget. Karena mengupgrade ilmu kan berarti kan mereka. Sebetulnya satu paket. Kenapa kalau antum pernah banyak baca referensi, kita ingin punya anak yang soleh. Ya. Kalau antum berpikir dari buku, jawabannya apa? Pasti teorinya gini, anak harus gini, harus gitu kan ya. Padahal para ulama tuh bilang dalam kitab Tarbiyatul Aulad, mencari pasangan yang soleh. Punya anak soleh dengan caranya itu cari pasangan yang soleh. Iya, nggak nyambung kan sama teori anak. Tapi ternyata oleh Dr. Nasihatul Ulwan dari Mesir itu, untuk sampai jadi anak soleh harus cari gen-gen yang punya kualitas, punya potensi. Masuk akal berarti. Soalnya kalau kita ngelihat dua kasus ya, Nabi Nuh dengan anaknya Kanaan ya, anaknya membangkang. Ya. Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail, anaknya patuh. Dua-duanya ini levelnya Nabi nih. Dua-duanya levelnya Nabi, ini gen Nabi nih. Yang satu membangkang, satunya patuh. Ya, tapi karena perbedaan ibunya kan? Iya. Sama kayak Nabi Lut. Ya, Nabi Lut juga. Nabi Lut. Jadi ketika ibunya atau Siti Hajar itu jadi orang yang bertakwa, anaknya jadi. Ya. Sedangkan istri Nabi Nuh, istrinya membangkang, anaknya begitu. Walaupun level darahnya darah Nabi ini. Jadi nggak jaminan kan? Nggak jaminan berarti. Berarti tergantung bagaimana pemilihan pasangan kan? Iya. Bahkan Allah bilang dalam surah Nuh itu, Kanaan itu bukan anakmu. Bayangin aja hati ayah mana tuh. Udah tahu tuh anak gue, tapi ternyata kata Allah ini bukan anakmu. Karena dia tidak berbakti padamu. Kalau nggak berbakti berarti tidak dinilai sebagai anak itu. Di dalam ayat tadi, surat Nuh tadi. Nah, ini kasus yang lain. Oh, ternyata selevel Nabi Nuh aja yang ulul azmi, gitu kan.
anaknya nggak selamat. Minta sama Allah nggak diselamatin. Gimana kita? Iya. Gitu. Kedua, ada istrinya solihah, suaminya rusak. Firaun, Asia binti Muzahim, disiksa, dizolimi. Nah, ada juga yang perfect tuh, kayak Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Itu perfect. Kan kita nggak bisa tuh, wah ini mustahil nih kayaknya nih. Oh, Nabi, anaknya soleh, cucunya jadi penjaga surga kan, Hasan Hussein. Nah, di dalam Al-Quran tuh ada kisah yang keempat, yang sebetulnya jarang diulik. Kisah Imran. Ali Imran. Ali itu dalam bahasa Arab tuh keluarga. Keluarga Imran. Imran itu para ulama sirah sepakat bukan nabi. Tapi orang soleh. Bukan nabi. Tapi lihat grafik Imran dan Luqman ya, dua-duanya ya, bukan nabi. Bukan nabi. Tapi lihat grafik Imran. Bukan nabi, bukan siapa-siapa. Punya istri namanya Hana. Terus kemudian grafiknya punya putri yang solihah, Maryam. Anak punya cucu nabi. Nah itu Al-Quran tuh ini ngasih gambaran, ingin ngebantah. Nih kalau contoh-contoh ini nggak cocok nih, saya kasih contoh yang kalian nggak bisa ngelak lagi. Ini bukan siapa-siapa, tapi nabi. Bisa dia apa-apa. Bukan nggak mungkin ternyata. Nggak mungkin. Kalau orang bilang, terang aja nabi, gitu kan. Cari alasan kan? Nah ini nggak ada alasan lagi. Ini nggak ada alasan lagi. Bukan nabi, orang soleh. Bahkan di dalam sirah itu, Imran itu meninggal sebelum Maryam itu lahir. Oh begitu? Jadi yang mendidik Maryam itu Hana. Ibunya? Hana. Tapi yang menarik lagi, yang mendidik Hana adalah Imran. Jadi yang mendidik Imran itu, yang mendidik Hana itu Imran. Imran jadi orang soleh dulu. Maka memang syaratnya kalau nanti ingin punya anak yang luar biasa itu ya kita merubah diri. Orang tuanya mesti soleh. Jadi kayak doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna mama. Jadikan keluarga yang penyejuk kan, dan juga anaknya jadi pemimpin umat gitu. Iya. Waktu itu pernah dengar dari Ustadz tuh bahwa pemimpin hebat itu keluarganya dari keluarga yang sakinah. Iya, gitu. Benar ya? Betul. Nah, ini anak kasih ilustrasi. Hari ini kalau untuk sekolah arsitek, dokter, kemudian chef, itu kan biayanya mahal sekali kan. Hanya untuk jadi satu profesi itu aja kan. Hanya seorang jadi arsitek, hanya jadi seorang dokter, yaitu spesialis, atau menjadi seorang chef yang terkenal, itu butuh waktu dan proses. Gitu. Apalagi untuk membangun unsur terpenting dalam di dunia ini, unsur manusia, keluarga. Lembaga keluarga hari itu cerai, hilang gitu. Sekolahnya nggak ada. Udah survei, nggak ada di Indonesia. Sekolah khusus sekolah pernikahan nggak ada. Gimana sih posisi jadi bapak? Bayangin tuh, nggak stres gimana? Bapak yang benar tuh gimana polanya? Iya. Mesti nyari sendiri kan? Iya. Dan saya bersyukur ada kayak Ustadz Bendri di sisi fatherman-nya, ada sekolah-sekolah pernikahan yang lain, ada kelas judo. Tapi tetap masih belum cukup. Karena ini harusnya dibawa kendali negara. Bayangin aja. Karena kan nikah aja kan pakai kendali negara. Ya, jadi Amir tuh berperan penting. Justru perselingkuhan itu justru adalah impact dari salah satu perbedaan visi bisa juga. Iya. Jadi kalau saya gini, ngebagi masalah di dalam keluarga itu ada 3 ya. 1 berat. Berat. Visi itu kan berat. Itu kan tentang pandangan hidup seseorang gimana tuh. Kalau satunya jadi mualaf, satunya enggak kan, itu otomatis cerai. Ya, kayak kasusnya Ummu Sulaim ya, punya anak Anas bin Malik tau. Nah, Malik itu nggak masuk Islam, cerai dalam syariat. Nah, jadi kalau syahadat bareng ya nggak usah nikah lagi. Ya, seperti halnya, nggak usah nikah ulang, nggak usah. Jadi memang kalau secara kasus kalau nggak salah, untuk yang mereka yang menikah beda agama, nggak mungkin dua-duanya taat. Pasti yang satu taat, yang satu nggak taat dalam agamanya. Ya. Kedua-duanya taat lebih mungkin nggak survive-nya tuh pernikahan. Iya, betul. Gitu. Nggak usah dua beda agama. Seagama aja satunya nggak taat, satu taat itu bisa. Bisa. Gitu. Taat aja tadi bisa kok. Zaid sama Zainab. Taat sama taat juga bisa ya? Bisa. Tapi tadi itu kan kemungkinan. Tapi walaupun itu kan mereka orang solih. Sampai disebutkan dalam Al-Quran.
Bayangin aja, abadi namanya tuh dalam Al-Quran sampai hari kiamat. Saking Allah tuh cinta banget sama Zaid. Dan dia menjadi percontohan bahwa nikah itu syariah, perceraian syariah. Itu nggak masalah. Wong Rasul tuh pernah sampai menceraikan semua istrinya. Pernah. Bahkan sudah pulang ke rumah orang tuanya. Aisyah pulang, Hafsah pulang ke rumah Umar, Aisyah pulang ke rumah Abu Bakar. Bayangin. Tapi belum dicerain. Suruh pulang aja. Coba kalau disuruh pulang, kondisi orang hari ini yang nggak paham tentang ilmu pernikahan, apa? Yang dimarahin menantunya. Bener kan? Tapi zaman Rasul, coba bayangin, yang dimarahin anaknya. Ngapain kamu pulang ke sini? Balik sama Rasul. Nah, jadi balik ke masalah tadi, hukuman yang masalah besar yang motifnya pandangan hidup ini berat. Karena ini kan harus butuh tadi yang aku bilang. Mobil nggak bisa jalan kalau rodanya nggak nyambung tuh. Gitu. Yang kedua yang sedang. Nah, sedang tuh kayak masalah komunikasi gitu ya. Itu kan sedang. Ada juga yang ringan. Ada yang cerai gara-gara ringan. Misalkan gara-gara masalah kentut sembarangan, ada yang ngupil, ada yang nyimpan anduk salah, itu akhirnya menggunung pecah juga. Gitu. Jadi hal-hal kecil Nah, makanya tadi saya bilang, solusinya itu pertama setelah visi itu, kedua role model, ketiga itu perlu kelapangan hati. Perlu kelapangan hati. Dia memaafkan tuh berat memang. Istri kita buat salah. Itu kan maafannya gak berat tuh. Tapi di situ tuh indahnya Allah tuh ngasih cinta. Idealnya apa sih sebenarnya yang baik menjadi seorang suami atau laki-laki yang baik? Nah, ini biar ditonton nih sama para istri ya, gitu ya. Kriteria jadi suami yang baik itu yang ngapain sih tugasnya? Ya, pertama kalau kita tahu kita ini nggak punya ilmunya untuk dunia pernikahannya yang memang kan selebaran ya, nggak ada sarjana pernikahan, nggak ada magister pernikahan, nggak ada. Maka yang sekarang harus dilakukan adalah mengupgrade diri bagi laki-laki. Nah, dan di satu sisi di dalam Al-Quran surat An-Nisa 34 Allah bilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin. Nah, tapi kata qawamah itu nggak hanya cukup pemimpin, tapi ternyata para ulama bilang ada pelindung, penyayang, pengatur, tapi nggak diktator. Beda dengan kata amir kan, pemimpin ya. Ini kalimatnya Melindungi termasuk ya? Qawamah, kayak perisai yang menjaga, mengatur, merencanakan. Semua itu laki-laki. Nah, peran laki-laki hilang sekarang. Laki-laki dia yang merencanakan, jadi direncanakan oleh siapa? Istrinya. Itu dia mengatur, diatur oleh istrinya. Yang harusnya dididik sama istrinya. Gitu ya kan? Mestinya dia memfasilitasi gitu, dompet dipegang istrinya kan? Istrinya. Iya. Mestinya tugas suami itu justru yang kayak apa? Jagain. Kamu butuhnya apa? Cariin. Butuhnya apa gitu ya berarti ya? Sekarang ini para suami ini udah ngerasa otodidak, ngerasa pinter di jalan gitu ya, pinter dari pengalaman gitu kan, gitu ya. Jadi ibaratnya ya nggak usah belajar lah, kita lewatin aja ngerasa ya udah ngikutin aja lah gitu. Padahal kalau orang bilang hidup ini ujian, bagaimana bisa lulus kalau nggak belajar kan gitu ya. Nah, itu dari sisi laki-laki. Bahwa ternyata jadi laki-laki juga adalah living learning berarti. Iya. Loh, nggak pernah berhenti belajar. Kalimat Nabi itu bahrul ilmi. Lautan ilmu itu laki-laki. Dari mana Aisyah pintar Sayyidah Aisyah tuh pintar luar biasa. Dari mana dia belajar? Mana Nabi? Anda belajar tentang junub, tentang jima, itu sama Aisyah. Hadis-hadisnya dari Aisyah. Beliau belajar dari Nabi. Bahkan Nabi sampai mengganti posisi duduknya, yang tadinya depan mimbar itu, bergeser kan rumah Nabi yang sebelahnya. Digeser kursinya sama beliau. Karena Aisyah dibilang sedang mencatat apa yang disampaikan Nabi. Oh, luar biasa tuh. Romantis banget. Romantis banget. Nah, tadi kalimat yang menarik dari Ustaz adalah yang part pertama yang dilakukan suami adalah mengupgrade diri ya. Ini sebenarnya kalimatnya mengupgrade diri ini menariknya adalah bahwa mengupgrade diri itu bukan hanya ilmu aja berarti sebenarnya. Iya. Harus mengupgrade kemampuannya dia berjuang juga berarti kan? Berjuang, komunikasi, cari harta yang banyak juga. Jadi seolah-olah sumber dari keinginan dari istri itu udah ada di suami gitu kan. Salah pandangnya sekarang orang berpikir itu ketika menikah tugasannya untuk mencari nafkah.
tapi nggak mendidik anak istri. Itu yang jadi keliruan parah betul. Jadi banyak tuntutan, ya. Bukan namanya itu pengorbanan artinya. Itu yang akhirnya menimbulkan gesekan visi di situ juga. Karena bridgingnya salah juga di situ. Jadi siapa yang paling sadar dalam rumah tangga? Laki-laki. Karena apa? Laki-laki itu adalah pemimpin. Pemimpin itu punya rakyat, ada istrinya, ada anaknya yang harus dikelola diri ayah tanpa menuntut mereka. Kan kita tuh, Mas Ari punya anak, saya punya anak. Ketika punya anak itu kan kita berkorban, bukan kita menuntut anak kan. Ya, kita memberikan segalanya untuk anak. Karena itu bagian dari rasa sayang dan cinta. Itu kan Allah yang kasih untuk bisa mengurus anak-anak ini. Kalau kita pakai perhitungan motif ekonomi, biaya sekolahin anak sampai dari kecil sampai S1, S2 besar sekali. Gak bisa masuk nalar kita. Tapi dengan kata cinta sama Allah diturunkan, selesai. Pengorbanan. Jadi nggak ada transaksional jadinya. Iya. Itu yang sekarang hilang, loss. Ya, benar-benar. Loss. Makanya fokusnya laki-laki diperbaiki, tapi perempuan juga diperbaiki. Tapi kan kalau di riset kajian banyaknya perempuan. Yang ikut hijrah banyak perempuan. Tapi uniknya gini ya, ikut hijrah saling perempuan. melengkapi lah. Kemudian ketika nonton dari kajian gitu, kajiannya Ustadznya ngomong gimana, nggak pernah, maksudnya jarang yang kemudian meneropong diri sendiri. Ya. Ada sesuatu yang gini, mestinya suami saya lihat nih, ini mesti dia nih, bukannya dia masa sendiri gitu kan? Itu bisa jadi dia nggak bisa menangkap. Nah, orang yang dalam hatinya hasadnya tinggi itu, ketika melihat sesuatu yang baik itu bisa jadi jelek semua. Ya, padahal nasihat Ustadz guru itu kan biasanya yang Hanif itu akan menyampaikan secara umum kan, nggak akan nyindir sana nyindir sini. Justru ketika mendengar nasihat itu kan, oh iya, ini nasihat mahal nih buat kita semua, khususnya buat saya mendengarkan ini. Tadi materi Qawamah, apa Qawamah ini kemudian menyindir semua laki-laki bisa kemungkinan besar iya, karena malah laki-laki nggak mau membina diri dia. Ada yang laki-laki ongkang-ongkang dalam rumah, yang cari nafkah istrinya kerja. Banyak juga itu. Sampai 3 bulan, 4 bulan, alasannya pandemi lah, nggak ada kerjaan dan seterusnya. Itu banyak yang ngeluh ke situ. Nah, akhirnya terus gimana? Ya tadi karena tidak paham dia terhadap tugas seorang suami itu apa. Yang mendidik, itu kan nggak mendidik. Ya, betul juga ya. Tapi menarik juga saat ya. Berarti gini, ini untuk yang belum nikah ya teman-teman ya. Untuk yang belum nikah, bahwa kalimat mengupgrade diri sebenarnya juga bisa dipakai untuk mereka yang belum nikah. Ya, harus. Ketika dia mengupgrade diri, dia jadi kelihatan lebih pantas untuk banyak yang milih kan gitu. Iya. Ketika Layakan diri. kalau mengupgrade diri jadi merasa pantas untuk dipilih banyak orang gitu kan. Iya. Nah sekarang part yang nggak disukai sama wanita nih. Nah, Apa sebenarnya yang ideal bagi seorang wanita?